Selamat datang di The United Wave Podcast bersama gue Mardel, dan gue akan ngebahas beberapa topik. Di antaranya ada hasil pre-season lawan Leeds United, terus juga kabar terbaru transfer gitu ya. Langsung aja untuk yang pertama. Yang pertama untuk pertandingan United melawan Leeds, yang dimana menggunakan jersey baru away secara pertandingan, tapi nggak baru-baru banget ya. Karena banyak orang yang mengatakan, dan gue juga melihat dari pertandingan tersebut tuh kayak belum bisa evolve lah, belum bisa berkembang lebih jauh untuk secara gameplaynya. Meskipun ya gue bukan kapasitas gue ngomongin gameplay, tapi kalau berkaca dari cara bermain di musim kemarin selama bersama Ruben Amorim, masih tanda tanya besar. Tentunya ini masih akan digembleng terus oleh pelatih asal Portugal tersebut. Lalu ya, gue melihat dari beberapa pemain yang pengen gue highlight. Ada Leon yang cukup membuktikan dia sangat semangat sekali ketika bermain. Ada jempol lah buat gue, buat pemain ini. Lalu untuk Cunha juga sebenarnya bisa hidup, cuman ya lagi-lagi ini baru pertandingan pertama. Tentunya kita sebagai fans United pengen kayaknya menang gitu, tapi seri aja udah cukup. Karena kalau ekspektasi lo ketinggian, kita itu sekarang tim papan bawah ya, dan lawan kita adalah rival kita yang zaman-zaman 90-an tuh pasti orang-orang sangat kental sekali rivalitas antara United dan juga Leeds. Beside of United yang Liverpool, United City, United hal-hal seperti itu. Memang gue melihatnya kalau lawan Leeds ini, Leeds ya baru promosi juga, baru promosi kan ya, baru promosi, terus lawan kita sebagai tim papan bawah, seri aja udah alhamdulillah gitu. Tapi secara gameplay babak pertama sangat gue halus-halus dada melihat permainan United, kayak masih belum klop dan ngekliknya tuh masih belum kelihatan. Tapi babak kedua ada beberapa kesempatan, ada beberapa peluang, cara bermain lebih fluid juga. Dan hadirnya ya Cunha di skuad ini semoga nantinya juga bisa membawa perubahan. Tapi secara singkat saja, kalau untuk yang di lawan Leeds, ada satu kesempatan dari Dorgu menendang ke gawang, namun ada Abang Højlund yang ngalangin. Allah, gue bilang Højlund tuh kayaknya lagi di ini ya, dia tuh lagi dapat kutukan ya, karena positioning salah. Even ini di pramusim, Dorgu juga mukanya bete banget, Højlund cengenges. Cuman ya refer ke kabar-kabar transfer ya, Mbeumo sudah menjalani tes medis untuk United, akan dikontrak selama 5 tahun. Kita tunggu saja aksi dan kiprah dari Mas Mbem ya, kalau bahasa sayangnya, kepanggilan sayangnya Mas Mbem. Mas Mbem ini semoga dia kuat-kuat mental, karena balik lagi kalau kita ngomongin mental di United, pemain-pemain yang datang pun juga harus kuat-kuat tahan pressure tuh dari sisi eksternal, nggak cuma dari sisi permainan, sisi bersama-sama teman-teman, atau mungkin teman-teman satu tim, atau mungkin ada gesekan-gesekan barengan sama si Ruben Amorim. Semoga dia bisa seperti itu, karena dia juga bilang gue pengen main buat United. Cunha pun juga seperti itu. Semoga tipikal pemain yang terlihat sekarang bermain bermain dengan hati untuk United itu bisa membuktikan kapasitas dan kualitasnya dengan kondisi tim yang sedang morat-marit ini. Dan kalau kita ngomongin lebih jauh lagi sebelum bahas gosip transfer Rashford, jadi gue cukup anomali lah pemain ini buat gue pribadi, karena gue sangat mengidolai dia. Gue bener-bener pengen ngelihat dia bertumbuh dan berkembang bersama United. Cuman kenyataannya lain. Gue nggak tahu ada faktor apa yang ngebuat dia tanda kutip seperti tidak lagi hatinya untuk Manchester United, padahal dia dibesarkan di tim ini. Dia juga dari akademi, orang bilang promising banget. Masih ingat banget zaman dulu ketika lawan PSG dia bisa bikin gol, dia bikin Mbappe tertunduk lesu. Namun semakin kesini
ya sebelum dicabut dari Aston Villa, gue inget banget gue sempat ke Bali barengan sama United Wave juga untuk bisa bertemu dengan dia untuk ngobrol gitu ya. Cuman memang belum bisa pada saat itu. Jadi salah satu bentuk apresiasi United Wave juga untuk Rashford pada zaman itu gitu ya. Kita pengen banget support dia, cuman ternyata nggak tahu ada pergumulan apa di hatinya beliau sampai akhirnya dia diasingkan. Terus juga nomor 10-nya diambil sama Cunha. Sekarang ya wishing all the best for him gitu ya untuk Rashford di Barcelona. Gua rasa-rasa sih gue punya gut feeling bahwa dia akan bisa lebih bersinar di bawah asuhannya Hansi Flick, dan bersama teman-temannya di sana ada Lamine Yamal, terus juga ya ada Rafinha. Gue ingat banget Hansi Flick ketika Rafinha diambil dari Leeds United tuh orang-orang mungkin banyak yang skeptis dengan Rafinha bisa main oke di Barca, cuman ternyata turns out baik banget, bagus banget, dan bisa stunning banget menjadi pemain kunci untuk Barca. Semoga dengan juga Rashford yang dipinjamkan ke El Blaugrana ini ya bisa menemukan lagi ritme bermainnya, ada top perform lagi, terus juga bisa masuk timnas Inggris untuk Piala Dunia. Hopefully sih seperti itu gitu ya. Dan gue nggak mau panjang-panjang, kita masih nunggu juga update terbaru dari Emi Dibu Martinez yang katanya juga pengen dibeli sama United, cuman harganya 40 juta. Itu agak lumayan mahal ya. Dengan kita melihat sekarang kondisi finansialnya United tidak baik-baik saja. Ada satu nama kiper muda, Sean Lamens dari Royal Antwerp. Itu mau dibeli, harganya sekitar 7 juta sekian pound sterling. Itu menjadi opsi kedua. Tapi di satu sisi juga scouting director Manchester United, Bapak Vivel gitu ya. Bapak Vivel ini merekomendasikan Sesko untuk bisa bergabung dengan tim favorit kita. Cuman balik lagi harga Sesko tuh sekitar 70-80 juta pound sterling. Nggak jauh beda sama Gyökeres. Kalau gue boleh pilih Sesko atau Gyökeres, ya meskipun Gyökeres katanya emang udah mau ke Arsenal, cuman kalau gue pengennya adalah Gyökeres. Cuman kalau dapatnya Sesko juga, gimana caranya untuk dapat Sesko? Karena ya kita belum dapat suntikan dana lagi yang lebih. Soalnya ya Garnacho belum kejual, Sancho belum kejual. Sancho meskipun katanya sudah dekat ke Juventus, Malaysia juga belum kejual. Dan Rashford cuma dipinjemin doang. Tapi alhamdulillah puji Tuhannya Barca mau nge-cover semua gaji Rashford dengan ada opsi pembelian di tahun depan sekitar 25-30 juta pound sterling untuk Rashford. Semoga itu bisa jadi dana segar juga buat United kalaupun memang nanti Rashford bisa dijual. Tapi gue harap secepatnya ini ya United harus bisa jual pemain atau mungkin dapat sponsor baru untuk bisa menambah lini finansial. Tapi jadi PR besar juga buat Sir Jim Ratcliffe, Ineos, untuk pintar-pintar ngatur duitnya. Untuk board of director dari United juga pasti gimana caranya nih kita dapat pemain yang cukup oke, meskipun kita nggak bermain di kompetisi kancah Liga Eropa, harus benar-benar bisa jejak sih gitu. Jadi kita lihat perkembangannya untuk sampai di awal Agustus, apakah ada pemain lagi yang masuk, karena kalau dengan sekarang striker pun masih bergantung dengan Højlund, Zirkzee, dan juga Cido gue pengen banget dia berkembang, cuman belum bisa ada provennya. Semoga ada kesempatan. Lalu Højlund bingung gue. Zirkzee ya bisa dipakai. Kalau gue ngelihatnya sekarang mungkin Zirkzee, Bruno dan juga Bruno dan Mbeumo, tiga pemain ini bisa memberikan diferensiasi untuk United musim depan gitu sih guys. Kalau lo punya tanggapan, lo punya bantahan, lo mungkin punya pendapat lain, komen lain soal apa yang gue bahas, silakan taruh di kolom komentar. Oke? Sampai ketemu lagi di The United Wave Podcast berikutnya. Ciao.